Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lantai rumah sakit yang dingin dan beraroma karbol tajam selalu menjadi tempat yang paling aku benci. Namun disinilah aku menghabiskan sebagian besar waktuku selama 2 tahun terakhir. Di sampingku, seorang pria duduk dengan pandangan kosong. Namanya Arya, suamiku. Wajahnya masih setampan saat kami pertama kali mengucapkan janji suci di depan penghulu. Namun binar di matanya telah padam sejak malam kecelakaan maut itu. 2 tahun. 730 hari aku terbangun di samping pria yang tidak mengenali siapa aku. Baginya, aku hanyalah orang asing yang baik hati yang selalu menyuapinya, memandikannya, dan mengganti pakaiannya. Amnesia retrograd total. Begitulah diagnosa dokter saat itu. Kecelakaan mobil yang menghantam bagian belakang kepalanya tidak hanya merusak saraf motoriknya saat itu, tapi juga menghapus setiap jejak kenangan tentang kami. Tentang bagaimana kami membangun rumah ini dari nol, tentang rencana memiliki anak, hingga tentang tawa kami di sore hari sambil menyesap teh di beranda. "Mas, minum airnya dulu," ucapku lembut, menyodorkan botol air mineral. Arya menoleh pelan. Gerakannya kaku, seperti robot yang kekurangan pelumas. Ia menerima botol itu tanpa sepatah kata pun. Tidak ada ucapan, "Terima kasih, sayang," atau sekadar senyum tipis. Hanya kekosongan yang menyesakkan dada. "Sabar, Kak Sarah. Mas Arya pasti sembuh. Kita tidak boleh menyerah." Sebuah tangan mendarat di bahuku. Itu Reza, adik iparku. Reza adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Arya. Sejak orang tua mereka meninggal, kedua saudara ini sangat dekat. Dan sejak kecelakaan itu, Reza menjadi pahlawan di mataku. Dia yang mengurus klaim asuransi, dia yang mengatur jadwal dokter, dan dia pula yang menanggung sebagian besar biaya pengobatan Arya saat tabunganku mulai menipis karena biaya rumah sakit yang mencekik. "Terima kasih, Res. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau tidak ada kamu," kataku tulus. Reza tersenyum, namun ada sesuatu yang aneh dengan senyum itu hari ini. Bibirnya melengkung, tapi matanya tetap tajam, terus memantau setiap pergerakan perawat yang lewat di depan kami. Ia tampak gelisah, sesekali melirik jam tangan Rolexnya yang mengkilap. Jam tangan yang baru ia beli bulan lalu, katanya dari bonus proyek kantor. "Kak, dokter spesialis yang biasa menangani Mas Arya sedang cuti ke luar negeri. Tapi tenang, aku sudah carikan penggantinya. Dokter spesialis saraf paling hebat di kota ini. Namanya Dokter Baskoro," ujar Reza sambil merapikan kerah kemejanya. Aku mengerutkan kening. Kenapa tidak menunggu Dokter Hendra saja? Dia sudah tahu riwayat Arya selama 2 tahun ini. "Jangan, Kak. Kondisi Mas Arya jalan di tempat. Kita butuh perspektif baru. Percaya padaku, Dokter Baskoro ini sangat teliti. Aku sudah mengatur janji temu di kliniknya yang lebih privat sore ini. Kita tidak akan ke rumah sakit besar lagi. Terlalu ramai dan tidak kondusif untuk ketenangan Mas Arya." Ada nada otoriter dalam suara Reza yang biasanya lembut. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, semacam firasat yang berdenyut di belakang kepalaku. Namun, aku menepisnya. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Lagi pula, Reza mencintai kakaknya, bukan? Tidak mungkin dia berniat buruk. Kami berangkat menuju klinik Dokter Baskoro menggunakan mobil mewah Reza. Di perjalanan, Arya tetap diam, sementara Reza terus-menerus memberikan instruksi padaku tentang apa yang harus dan tidak boleh aku katakan pada dokter nanti. "Jangan terlalu banyak mengeluh soal kemajuannya yang lambat, Kak. Biarkan dokter yang menilai sendiri lewat tes sarafnya. Dan ingat, jangan pernah berikan obat dari dokter lain selain yang nanti diresepkan Dokter Baskoro," pesan Reza berkali-kali. Klinik itu terletak di pinggiran kota. Sebuah bangunan tua namun terlihat sangat eksklusif dengan sistem keamanan yang ketat. Saat kami masuk, suasana sunyi menyambut. Tidak ada antrean pasien lain. Hanya ada seorang suster yang tampak sangat kaku dan pendiam. Namaku dipanggil tak lama kemudian. Kami bertiga masuk ke ruang periksa yang luas namun terasa dingin. Di balik meja kayu jati yang besar, duduk seorang pria tua dengan rambut memutih dan kacamata yang bertengger di ujung hidung.
Itulah Dokter Baskoro. Silakan duduk. Suara Dokter Baskoro terdengar berat dan berwibawa. Ia mulai memeriksa Arya. Ia menyorotkan senter kecil ke pupil mata Arya, memintanya mengikuti gerakan jarinya, dan sesekali mengetuk lutut Arya dengan palu medis. Selama proses itu, Reza berdiri tepat di belakang kursi Arya. Tangannya mencengkeram sandaran kursi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dokter Baskoro sempat terhenti sejenak saat memeriksa bekas luka di belakang kepala Arya. Ia menatap Reza sekilas, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Maaf, dokter. Saya tiba-tiba merasa mulas. Kamar mandinya di sebelah mana ya? Potong Reza tiba-tiba. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Keluar pintu ini, belok kanan. Jawab Dokter Baskoro singkat. Reza segera melangkah keluar. Begitu pintu tertutup rapat dan langkah kakinya menjauh, suasana di ruangan itu berubah drastis. Dokter Baskoro yang tadi terlihat tenang tiba-tiba menarik kursinya mendekat ke arahku. Ia meraih pergelangan tangan Arya, seolah ingin memeriksa nadinya kembali, namun matanya menatap tajam ke arah pintu, memastikan tidak ada yang menguping. Nyonya Sarah, bisiknya dengan suara yang sangat rendah, hampir tidak terdengar oleh telinga biasa. Dengarkan saya baik-baik. Saya tidak punya banyak waktu. Jantungku berdegup kencang. Ada apa, Dok? Apa suami saya? Jangan memotong. Dokter itu memangkas kalimatku dengan tegas namun tetap berbisik. Hubungi polisi segera setelah Anda keluar dari sini. Adik iparmu, dia. Belum sempat kata-kata itu selesai diucapkan, gagang pintu bergerak. Dokter Baskoro dengan gerakan secepat kilat kembali ke posisi duduknya semula dan pura-pura mencatat sesuatu di atas kertas diagnosa. Reza masuk dengan wajah yang sudah kembali segar, atau setidaknya, dia berusaha terlihat segar. Matanya langsung menyapu ruangan, menatapku dan Dokter Baskoro dengan penuh kecurigaan. Jadi, bagaimana hasilnya, Dok? Tanya Reza dengan nada bicara yang kembali tenang namun penuh penekanan. Aku terpaku. Bisikan dokter tadi masih terngiang-ngiang di kepalaku seperti suara sirine yang memekakan telinga. Hubungi polisi segera. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang diketahui Dokter Baskoro tentang Reza? Dan yang paling penting, apa yang telah dilakukan adik iparku yang selama ini kupikir adalah malaikat pelindung kami? Aku menatap Arya yang masih diam tak bergeming. Sama sekali tidak menyadari bahwa di ruangan ini, sebuah rahasia gelap baru saja mulai terkuak. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah detik ini. Suasana di dalam ruang praktik itu mendadak terasa begitu menyesakan. Oksigen seolah tersedot keluar, meninggalkanku yang megap-megap dalam keheningan yang dipaksakan. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai merembes di balik tengkuku. Ucapan Dokter Baskoro yang menggantung itu, adik iparmu, terus berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Reza melangkah mendekat, matanya yang tajam menelusuri setiap inci ruangan, mencoba mencari tahu apakah ada percakapan yang terlewatkan selama 2 menit keberadaannya di kamar mandi. Ia berdiri di samping kursi Arya, tangannya kembali hinggap di bahu suamiku. Namun kali ini gerakan itu tidak lagi terlihat seperti dukungan bagiku. Itu terlihat seperti sebuah klaim kepemilikan. Sebuah ancaman yang terselubung dalam gestur kasih sayang. Jadi, dokter. Reza mengulang pertanyaannya. Suaranya sedikit lebih berat. Apa hasil pemeriksaan saraf kakak saya? Apakah ada kerusakan permanen yang selama ini tidak terdeteksi? Dokter Baskoro berdehem, menyesuaikan letak kacamatanya dengan tenang. Aku kagum betapa cepat pria tua itu menguasai keadaan. Wajahnya kembali menjadi topeng medis yang dingin dan profesional. Secara motorik, Arya menunjukkan respons yang stabil, ujar Dokter Baskoro sambil menuliskan sesuatu di lembar resep dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. Namun, saya melihat ada anomali pada neurotransmitternya. Ada hambatan yang tidak biasa pada lobus temporal, yang seharusnya sudah mulai pulih setelah 2 tahun. Saya akan meresepkan suplemen baru dan jadwal terapi intensif. Suplemen? Alis Reza bertaut. Bukankah selama ini dia sudah mengonsumsi obat dari Dr. Hendra? Apa tidak berbahaya mengganti-gantinya?
Ilmu kedokteran terus berkembang, Saudara Reza. Jawab Dokter Baskoro tanpa menatapnya. Jika obat lama tidak membuahkan hasil dalam 2 tahun, maka kita harus berani mengambil langkah berbeda. Kecuali, Anda memang ingin kakak Anda tetap seperti ini selamanya. Kalimat terakhir Dokter Baskoro terasa seperti sindiran yang sangat tajam. Aku melihat rahang Reza mengeras sejenak sebelum akhirnya ia memaksakan sebuah senyum tipis. Tentu saja tidak. Saya ingin Arya sembuh. Dia segalanya bagi saya. Jawab Reza. Dokter Baskoro menyerahkan selembar kertas kepadaku. Saat ujung jariku menyentuh kertas itu, aku merasakan Dokter Baskoro memberikan sedikit tekanan, seolah memberi kode. Ini resepnya. Pastikan Anda sendiri yang menebusnya di apotek yang saya rekomendasikan di bawah. Jangan titipkan kepada siapapun. Aku mengangguk kaku. Baik, Dok. Terima kasih. Kami keluar dari ruangan itu. Di koridor klinik yang sunyi, langkah kaki kami bergema, menciptakan irama yang tidak beraturan. Aku berjalan paling depan, menuntun Arya yang melangkah dengan tatapan kosong, sementara Reza mengekor di belakang seperti bayangan yang enggan lepas. Kak Sarah, panggil Reza saat kami sampai di lobi. Berikan resepnya padaku. Biar aku yang tebus di apotek depan. Kakak tunggu saja di mobil bersama Mas Arya agar dia tidak terlalu lelah. Jantungku mencelos. Peringatan Dokter Baskoro langsung terngiang. Jangan titipkan kepada siapapun. Tidak usah, Res. Jawabku. Mencoba menjaga nada suaraku agar tetap stabil. Tadi dokter bilang ada penjelasan khusus dari apoteker mengenai dosisnya yang harus aku dengar sendiri. Lagi pula, kamu sudah cukup repot menyetir dan mengurus pendaftaran. Biar aku saja. Reza terdiam. Dia menatapku cukup lama. Sebuah tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada kehangatan adik ipar di sana. Yang ada hanyalah perhitungan dingin. Oh, begitu. Baiklah kalau itu mau kakak. Aku melangkah menuju apotek kecil yang terhubung dengan klinik tersebut. Di sana, seorang apoteker wanita paruh baya menyambutku. Saat kuserahkan resep itu, matanya membelalak sedikit melihat catatan kecil di pojok bawah kertas yang tidak sempat kubaca. Dia menatapku, lalu melirik ke arah lobi tempat Reza dan Arya menunggu. Tanpa suara, dia mengambil obat-obatan itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam yang tidak transparan. Saat menyerahkannya padaku, dia berbisik sangat pelan. Hati-hati di jalan. Nyonya, baca instruksi di dalam kotak dengan teliti. Aku kembali ke mobil dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobil, Reza sudah duduk di kursi kemudi, sementara Arya duduk di sampingnya. Aku duduk di kursi belakang, memeluk kantong obat itu seperti memeluk harta karun yang sangat berharga. Sepanjang perjalanan pulang, Reza tidak banyak bicara. Dia hanya menyalakan radio yang memutar lagu-lagu klasik instrumentalia. Namun tangannya terus mengetuk-ngetuk setir mobil dengan tidak sabar. Sesekali, matanya melirik ke arah spion tengah, memperhatikanku. Bagaimana, Kak? Apa kata apoteker tadi? Tanyanya memecah keheningan. Hanya soal jam minum obat. Harus tepat waktu. Tidak boleh telat semenit pun karena ini obat saraf yang sangat sensitif. Bohongku. Boleh aku lihat obatnya? Tangannya terulur ke belakang tanpa menoleh. Aku mendekap plastik itu lebih erat. Sudah aku masukkan ke dalam tas dan aku kunci. Res. Nanti saja di rumah. Aku harus membaginya ke dalam kotak obat mingguan Arya agar tidak tertukar. Reza menarik kembali tangannya. Kakak sekarang jadi sangat protektif ya sejak kita ke dokter Baskoro tadi. Aku hanya ingin suamiku sembuh. Res. Itu saja. Mobil terus melaju membelah jalanan kota yang mulai padat. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang berlarian. Pikiranku melayang pada kejadian 2 tahun lalu. Kecelakaan itu terjadi di jalan tol yang sepi saat hujan deras. Rem mobil yang blong, benturan keras, dan kemudian kegelapan. Mengapa selama ini aku tidak pernah mempertanyakan mengapa rem itu bisa blong? Mengapa aku begitu saja menerima bahwa itu hanyalah kecelakaan murni? Setibanya di rumah, Reza tidak langsung pulang ke rumahnya sendiri. Dia ikut masuk,
membantu menuntun Arya ke kamar. Dia seolah ingin memastikan bahwa dia tetap memiliki kontrol atas situasi di rumah ini. Aku akan buatkan teh untuk kita, kataku, berusaha mencari alasan untuk menjauh darinya. Tidak usah repot-repot. Kak, aku hanya sebentar, kata Reza. Dia berjalan menuju meja tempat biasanya aku menaruh obat-obatan Arya. Mana obat barunya? Biar aku bantu siapkan untuk dosis malam ini. Aku bilang nanti saja. Res, aku belum sempat membacanya dengan teliti. Suaraku naik 1 oktav karena gugup. Reza berhenti. Dia berbalik dan menatapku dengan senyum yang sangat tidak enak dilihat. Kak Sarah, kenapa kakak terlihat ketakutan padaku? Aku ini adikmu. Aku yang membantumu bertahan hidup selama 2 tahun ini. Tanpa aku, kakak mungkin sudah jadi gelandangan karena semua aset Mas Arya dibekukan saat dia dinyatakan tidak kompeten secara mental. Kata-katanya adalah pengingat yang pahit. Memang benar, secara hukum, Reza yang memegang kendali atas banyak hal karena dia adalah satu-satunya keluarga sedarah yang dianggap mampu mengelola bisnis Arya. Aku hanyalah istri yang posisinya lemah di mata hukum karena perjanjian pranikah yang pernah kami buat, yang dulu kubuat atas dasar cinta, tanpa pernah menyangka akan menjadi senjata yang menyerangku kembali. Aku tidak takut, aku hanya lelah, kataku lirih. Reza berjalan mendekat, memperpendek jarak di antara kami. Dia berhenti tepat di depanku, sehingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang menyengat. Tidurlah. Besok pagi, kita akan bicara lagi soal pengobatan ini. Dan Kak, jangan melakukan sesuatu yang akan kakak sesali. Setelah Reza pergi, aku mengunci semua pintu rumah. Aku lari ke kamar dan mengunci diri di sana. Dengan tangan gemetar, kubuka plastik hitam dari apotek tadi. Di dalamnya, selain botol obat, ada sebuah amplop kecil tertutup. Kubuka amplop itu. Isinya bukan instruksi dosis, melainkan sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan Dr. Baskoro yang terburu-buru. Jangan berikan obat yang selama ini dia minum. Itu bukan obat saraf. Itu adalah racun dosis rendah yang merusak sistem memori jangka panjang secara sistematis. Seseorang sengaja membuat dia tidak pernah sembuh. Temui saya lagi besok pagi jam 7, sebelum klinik resmi dibuka. Datanglah sendiri. Aku jatuh terduduk di lantai. Air mata mengalir deras. Suamiku, cintaku. Selama 2 tahun ini dia tidak sakit karena kecelakaan. Tapi dia disakiti oleh orang yang dia percayai. Dan orang itu adalah Reza. Aku menatap Arya yang tertidur lelap di tempat tidur. Di bawah cahaya lampu tidur yang remang, wajahnya terlihat begitu rapuh. Aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi, Mas. Apapun taruhannya. Malam itu, rumah yang biasanya terasa seperti tempat bernaung yang aman, mendadak berubah menjadi penjara yang mencekam. Catatan dari Dr. Baskoro yang kini berada di genggamanku terasa seperti bongkahan es yang membekukan jemariku. Aku menatap Arya yang terlelap dengan napas yang teratur, tak menyadari bahwa setiap butir pil yang kusuapkan ke mulutnya selama 2 tahun ini adalah racun yang membunuh ingatannya perlahan-lahan. Aku berjalan ke arah meja rias, mengambil kotak obat plastik bening yang biasa kusebut kotak harapan. Di sana berjejer rapi obat-obatan yang selama ini diresepkan oleh Dr. Hendra, dokter lama pilihan Reza. Aku mengambil 1 kapsul berwarna biru putih, membukanya, dan mencium isinya. Tidak ada bau yang aneh, namun kini aku tahu, di balik cangkang obat itu tersembunyi niat jahat yang luar biasa keji. Kenapa, Res? Kenapa kamu tega? Bisikku lirih pada kegelapan. Pikiranku melayang ke belakang. Pada momen-momen saat Reza membawakan obat-obatan ini dengan wajah penuh keprihatinan. Ia selalu memastikan Arya meminumnya tepat waktu. Bahkan, ia seringkali bersikeras untuk menyuapkannya sendiri jika ia sedang berkunjung. Dulu, aku menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang adik yang luar biasa. Sekarang, aku menyadari itu adalah cara dia memastikan kakaknya tetap lumpuh secara mental. Tiba-tiba, sebuah suara derit pelan terdengar dari arah luar kamar. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku segera menyembunyikan catatan Dr. Baskoro di bawah bantal dan mematikan lampu meja.
Aku diam mematung, mendengarkan dengan seksama. Kring, kring. Telepon rumah di lantai bawah berdering. Di jam 1 pagi, siapa yang menelepon selarut ini? Aku memberanikan diri keluar kamar, melangkah tanpa suara di atas karpet tebal koridor. Aku tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya bulan yang masuk dari jendela besar di ruang tengah. Aku mengangkat gagang telepon di ruang tamu. Halo. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara napas berat di ujung telepon. Halo? Siapa ini? Suaraku gemetar. Kak Sarah belum tidur. Itu suara Reza. Suaranya terdengar sangat jernih, seolah dia sedang berdiri tepat di belakangku, meski aku tahu dia seharusnya sudah pulang. Reza? Kenapa telepon jam segini? Ada apa? Tanyaku, berusaha menekan rasa takut. Hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Aku tadi merasa ada yang tertinggal di rumahmu. Perasaanku tidak enak. Kak, pastikan pintu dan jendela terkunci rapat ya. Zaman sekarang banyak orang berniat jahat, bahkan orang yang paling kita percayai sekalipun. Kalimat terakhirnya seperti sembilu yang menyayat kulitku. Apakah dia sedang mengancamku? Atau dia tahu bahwa aku sudah mulai curiga? Semua sudah terkunci. Res, terima kasih atas perhatiannya. Aku mau tidur lagi. Aku segera menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Tanganku masih menempel pada gagang telepon saat aku menyadari sesuatu. Mobil Reza masih ada di depan pagar rumah. Lampu sennya berkedip sekali. Dia belum pulang. Dia memperhatikanku dari dalam kegelapan mobilnya yang terparkir di seberang jalan. Aku mundur perlahan, menjauh dari jendela. Aku merasa seperti mangsa yang sedang diawasi oleh predator dari balik semak-semak. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Aku duduk di lantai di samping tempat tidur Arya, memegang tangannya yang dingin, menunggu fajar tiba dengan kecemasan yang memuncak. Pukul 6 pagi. Aku segera bersiap-siap. Aku tidak menggunakan mobil yang biasa ada di garasi, karena aku takut Reza memasang pelacak di sana. Aku diam-diam memesan taksi daring dan meminta sopirnya menunggu di ujung gang, bukan di depan rumah. Aku mencium kening Arya. Mas, aku pergi sebentar untuk menyelamatkanmu. Tunggu aku ya. Aku keluar lewat pintu belakang, memanjat pagar kecil yang berbatasan dengan kebun tetangga, dan berlari menuju taksi yang sudah menunggu. Sepanjang jalan menuju klinik Dr. Baskoro, aku terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada mobil sedan hitam milik Reza yang membuntuti. Setibanya di klinik pukul 6.50. Suasana masih sangat sepi. Pintu gerbang baru terbuka separuh. Suster kaku yang kulihat kemarin sudah berdiri di sana, seolah memang menungguku. Tanpa kata, dia membawaku masuk ruang praktik Dr. Baskoro. Dokter tua itu sudah duduk di sana, menyesap kopi hitam tanpa gula. Wajahnya terlihat lelah, seolah dia juga tidak tidur semalaman. Anda datang tepat waktu, Nyonya Sarah, katanya sambil meletakkan cangkir. Dokter, tolong jelaskan semuanya. Apa maksud catatan itu? Siapa yang memberi suami saya racun? Tanyaku bertubi-tubi. Dokter Baskoro menghela napas panjang. Ia mengeluarkan sebuah map tua dari laci mejanya. 2 tahun lalu, sebelum kecelakaan itu terjadi, Arya datang kepada saya. Dia melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara rahasia. Dia merasa ada yang tidak beres dengan pengelolaan keuangan perusahaannya. Dia mencurigai orang dalam. Aku tertegun. Mas Arya tidak pernah cerita padaku soal itu. Dia ingin melindungi Anda, Nyonya. Dia bilang, jika kecurigaannya benar, maka situasi ini akan sangat berbahaya. Tapi sayang, sebelum dia sempat menyerahkan bukti-bukti sabotase keuangan yang dia temukan kepada polisi, kecelakaan itu terjadi. Dan Dr. Hendra? Kenapa dia memberikan obat yang salah? Hendra bukan dokter. Dia adalah orang bayaran yang izin praktiknya sudah dicabut 10 tahun lalu karena malpraktik. Reza menggunakan identitas palsu untuk membawa Hendra ke rumah Anda. Obat yang diberikan selama ini adalah campuran benzodiazepine dosis tinggi dengan zat kimia yang menghambat pembentukan memori baru. Itulah sebabnya Arya tidak pernah ingat apa-apa.
Sarafnya sengaja ditidurkan. Duniaku serasa runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Jadi selama ini aku membantu mereka menyakiti suamiku sendiri? Aku yang menyuapkan obat itu setiap hari. Jangan salahkan diri Anda. Anda adalah korban penipuan yang sangat rapi. Dokter Baskoro memegang tanganku. Tapi sekarang, kita punya kesempatan. Obat yang saya berikan kemarin adalah penawar tahap awal. Jika Arya meminumnya, dalam beberapa jam dia akan mengalami lonjakan memori yang sangat menyakitkan. Dia akan ingat kecelakaan itu. Dia akan ingat siapa yang merusak rem mobilnya. Siapa, Dok? Siapa yang melakukannya? Tepat saat Dokter Baskoro hendak menjawab, suara benturan keras terdengar dari arah lobi. Pintu ruang praktik ditendang dengan kasar hingga terbuka lebar. Reza berdiri di sana. Napasnya memburu. Matanya merah karena amarah. Di tangannya, dia memegang sebuah botol obat. Botol obat baru yang kuterima kemarin. Ternyata di sini kamu, Kak Sarah. Suara Reza terdengar sangat serak dan berbahaya. Dan dokter, sepertinya Anda terlalu banyak bicara untuk orang seumur Anda. Reza tidak datang sendirian. Dua orang pria berbadan besar masuk di belakangnya, menutup akses pintu keluar satu-satunya. Aku terjebak. Rahasia itu telah terungkap sepenuhnya. Namun kini nyawaku dan Dokter Baskoro berada di ujung tanduk. Reza, hentikan, teriakku. Hentikan? Aku sudah sejauh ini. Kak, aku mengurus kalian selama 2 tahun. Aku yang memastikan kalian tetap hidup mewah sementara aku bekerja keras menguras perusahaan yang seharusnya milikku juga. Reza melangkah maju, menjatuhkan botol obat itu ke lantai dan menginjaknya hingga hancur. Hari ini, sandiwara ini harus selesai. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan setelah botol obat itu hancur di bawah sepatu mahal Reza. Suara pecahan kaca yang beradu dengan lantai keramik terdengar seperti vonis mati bagiku. Aku berdiri gemetar di samping meja Dokter Baskoro, sementara pria tua itu tetap duduk tegak. Meskipun aku bisa melihat urat-urat di tangannya menegang kuat. Reza, apa yang kamu lakukan? Suaraku bergetar, hampir hilang tertelan ketakutan. Dia dokter yang ingin membantu kakakmu. Reza tertawa, sebuah tawa kering yang tidak menyentuh matanya. Membantu? Dia menghancurkan rencana yang sudah kubangun dengan sangat teliti selama 2 tahun. Kak, 2 tahun aku bersabar menunggu saat yang tepat untuk memindahkan seluruh aset Arya ke tanganku secara legal. Sedikit lagi. Hanya butuh beberapa bulan lagi sampai dia dinyatakan tidak kompeten secara permanen oleh pengadilan. Reza memberi isyarat kepada 2 pria berbadan besar di belakangnya. Mereka melangkah maju, menutup ruang gerak kami. Salah satu dari mereka mengunci pintu dari dalam. Bawa dokter ini ke ruang belakang, perintah Reza dingin. Pastikan dia tidak bisa bicara lagi dengan siapapun. Jangan sentuh dia, teriakku, mencoba menghalangi. Namun salah satu pria itu mendorongku hingga aku tersungkur ke lantai. Dokter Baskoro menatapku tajam, seolah memberikan kode lewat matanya. Lari, Nyonya Sarah. Selamatkan suamimu. Teriaknya sebelum sebuah tangan kasar membekap mulutnya dan menyeretnya keluar melalui pintu samping yang menghubungkan ke ruang sterilisasi. Kini tinggal aku dan Reza di ruangan itu. Adik iparku itu berlutut di depanku, mencengkeram rahangku dengan tangannya yang dingin. Kau tahu, Kak? Aku sebenarnya sangat menghargaimu. Kesetiaanmu merawat Arya itu luar biasa. Tapi kau terlalu penasaran. Seharusnya kau tetap menjadi istri yang bodoh dan penurut. Kau gila, Res. Dia kakakmu kandungmu. Aku meludah tepat di wajahnya. Reza mengusap wajahnya dengan perlahan. Lalu tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas dan perih menjalar seketika. Kakak? Dia selalu mendapatkan segalanya. Perhatian ayah, perusahaan, bahkan dirimu. Aku selalu menjadi bayangannya. Tapi tidak lagi. Ia menarikku berdiri dengan kasar. Sekarang, kita pulang. Kita akan menjemput Arya. Dan kita akan pergi ke tempat peristirahatan yang sudah kusiapkan untuk kalian berdua di luar kota. Anggap saja ini liburan keluarga terakhir kita.
Aku diseret keluar menuju mobil sedan hitamnya yang terparkir di pintu belakang klinik. Pikiranku berputar cepat. Aku harus melakukan sesuatu. Jika aku masuk ke mobil itu, aku tidak akan pernah kembali. Saat Reza sedang membuka pintu mobil, perhatiannya teralih sejenak oleh ponselnya yang berdering. Ya, siapkan semuanya di villa. Aku sedang membawa mereka. Ucapnya pada seseorang di seberang telepon. Inilah kesempatanku. Aku melihat sebuah vas bunga dari beton di dekat pintu keluar. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku menendang kaki Reza sekuat mungkin dan menyambar tas tanganku. Aku tidak lari ke arah jalan raya. Dia pasti akan mengejarku dengan mobil. Aku berlari kembali masuk ke dalam klinik, melewati lorong-lorong sempit yang kulihat saat masuk tadi. Sarah, kembali kau. Raungan Reza terdengar menggema. Aku masuk ke ruang administrasi yang sepi, mencari pintu darurat. Aku menemukan sebuah jendela kecil yang mengarah ke gang sempit di samping bangunan. Tanpa pikir panjang, aku memanjat meja dan melompat keluar. Rasa sakit menusuk pergelangan kakiku saat mendarat di aspal. Namun adrenalin membuatku terus berlari. Aku harus sampai ke rumah. Aku harus membawa Arya pergi sebelum Reza sampai di sana. Beruntung, di ujung gang aku menemukan sebuah pangkalan ojek. Pak, tolong, antar saya ke alamat ini, cepat. Teriakku sambil menyodorkan uang Rp100.000. Tukang ojek itu tampak bingung melihat penampilanku yang berantakan. Namun uang di tanganku membuatnya segera memacu motornya. Sepanjang perjalanan, air mataku tak berhenti mengalir. Aku terus berdoa agar Arya masih aman. Sesampainya di depan rumah, aku segera berlari masuk. Mas! Mas Arya! Aku berteriak sambil terengah-engah. Aku menemukan Arya sedang duduk di ruang makan, menatap piring kosongnya. Dia tampak bingung melihatku masuk dengan napas memburu dan pipi yang lebam. Sarah? Kenapa wajahmu merah? Suaranya terdengar sedikit lebih jelas dari biasanya. Apakah obat dari Dokter Baskoro kemarin sudah mulai bekerja? Mas, kita harus pergi. Sekarang. Aku menarik tangannya. Pergi? Kemana? Reza bilang kita akan menunggu dia untuk makan siang. Tanya Arya dengan nada polos yang menyayat hati. Reza jahat. Mas, dia yang membuatmu seperti ini. Tolong, percaya padaku sekali ini saja. Aku menuntunnya menuju garasi. Namun aku teringat pesanku sendiri. Jangan pakai mobil rumah. Aku menariknya keluar lewat pintu belakang, menuju jalan setapak yang biasa digunakan warga. Aku tahu ada sebuah hotel kecil tidak jauh dari sini, tempat yang tidak akan terpikirkan oleh Reza untuk mencariku di awal. Kami berjalan dengan tergesa-gesa. Arya berkali-kali memegang kepalanya, meringis kesakitan. Sakit. Sarah, ada suara tabrakan di kepalaku, hujan sangat gelap. Tahan, Mas. Sedikit lagi, bisikku. Kami berhasil sampai di hotel melati tersebut dan memesan kamar dengan nama samaran. Begitu pintu kamar terkunci, aku jatuh terduduk di balik pintu, menangis sejadi-jadinya. Di depanku, Arya duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya gemetar hebat. Aku ingat. Bisik Arya tiba-tiba. Matanya yang tadinya kosong mulai memancarkan kilatan emosi. Malam itu, dia ada di bengkel sebelum kita berangkat. Dia tersenyum padaku, tapi matanya seperti tadi. Aku mendekapnya erat. Iya, Mas. Dia pelakunya. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sekejap. Aku menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Tas tanganku tertinggal di klinik Dokter Baskoro saat aku lari tadi. Dan di dalam tas itu, ada ponselku yang fitur pelacak lokasinya sedang aktif dan terhubung dengan akun keluarga yang bisa diakses oleh Aku menatap ponsel di atas meja nakas hotel. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal muncul di layar. Permainan peta umpet yang bagus. Kak Sarah, tapi aku tahu di mana kalian berada. Jangan coba-coba memanggil polisi. Atau Dokter Baskoro tidak akan pernah ditemukan lagi. Tunggu aku di sana. Duniaku kembali gelap. Sandiwara ini belum berakhir. Dan kini Reza memegang nyawa orang lain sebagai jaminannya.
Dinding kamar hotel melati yang kusam ini seolah menghimpitku. Pesan ancaman dari Reza di layar ponsel membuat jemariku kaku. Aku menatap Arya yang meringkuk di sudut tempat tidur, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya. Ini adalah efek dari lonjakan memori yang diperingatkan Dr. Baskoro. Sebuah proses menyakitkan di mana otak mencoba menyambungkan kembali kabel-kabel saraf yang selama ini diputus paksa oleh zat kimia. Sakit. Saraf kepalaku seperti mau pecah. Rintihnya. Suaranya tidak lagi datar. Ada nada penderitaan yang sangat manusiawi di sana. Aku ingin sekali membawanya ke rumah sakit besar sekarang juga. Namun ancaman Reza soal Dr. Baskoro menahan langkahku. Jika aku gegabah, dokter tua yang baik hati itu akan mati karenaku. Aku harus berpikir tenang. Aku harus memiliki bukti yang lebih kuat dari sekadar kesaksian seorang pasien amnesia jika ingin menumbangkan Reza tanpa celah. Aku teringat sesuatu. Di dalam saku jaketku, aku sempat menyelipkan satu strip obat yang diberikan apoteker di klinik Dr. Baskoro tadi pagi. Obat penawar yang belum sempat hancur diinjak Reza. Selain itu, aku juga membawa botol obat lama dari rumah yang sempat kusambar saat kami lari tadi. Aku harus tahu pasti apa yang selama ini masuk ke tubuh suamiku. Aku mengambil ponsel dan menghubungi satu nama yang bisa kupercayai. Maya, sahabat SMA-ku yang kini bekerja sebagai peneliti senior di sebuah laboratorium farmasi swasta. Maya, ini aku, Sarah. Aku butuh bantuanmu. Sekarang juga. Ini soal hidup dan mati. Bisikku saat sambungan terhubung. 1 jam kemudian, dengan penuh risiko, aku bertemu Maya di pintu belakang laboratoriumnya. Aku menitipkan Arya di dalam taksi yang kukunci dari dalam di area parkir yang gelap. Aku menyerahkan 2 sampel obat itu kepada Maya. Tolong cek kandungannya, Mei. Terutama botol yang berlabel dari Dr. Hendra ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya mereka berikan pada suamiku selama 2 tahun terakhir. Pintaku dengan mata sembab. Maya menatapku prihatin. Berikan aku waktu 30 menit. Masuklah lewat pintu samping. Tunggu di ruang sterilisasi. 30 menit itu terasa seperti 30 tahun. Aku terus memantau layar ponsel. Takut jika tiba-tiba Reza mengirimkan foto Dr. Baskoro yang terluka. Namun, yang kudengar justru suara Arya dari arah parkiran. Dia mulai meracau, menyebut-nyebut soal rem mobil dan kertas asuransi. Pintu laboratorium terbuka. Maya keluar dengan wajah pucat pasi. Ia membawa selembar kertas hasil uji kromatografi. Sarah, ini gila. Siapapun yang meresepkan obat di botol lama ini, dia bukan dokter. Dia pembunuh berdarah dingin. Suara Maya bergetar. Apa isinya, Mei? Sampel di botol lama ini mengandung scopolamine dosis rendah yang dicampur dengan diazepam dan zat aditif saraf. Di dunia medis, ini digunakan dalam dosis sangat kecil untuk anestesi. Tapi dalam dosis seperti ini, dan diberikan setiap hari selama 2 tahun, ini adalah cara untuk membuat seseorang berada dalam kondisi zombie permanen. Korban akan tetap sadar secara fisik, tapi kehilangan kehendak bebas dan daya ingat jangka pendeknya akan terhapus terus-menerus. Aku menutup mulutku, menahan mual. Lalu, obat dari Dr. Baskoro. Itu penawarnya. Sarah. Zat itu bekerja mengikat racun-racun tadi dan membuangnya lewat sistem ekskresi. Tapi prosesnya akan sangat menyakitkan bagi otak karena saraf-saraf yang tertidur, dipaksa bangun secara tiba-tiba. Itulah sebabnya suamimu mengalami migrain hebat sekarang. Maya menggenggam tanganku erat. Sarah, ada satu hal lagi. Aku mengecek data klinis zat ini. Ini adalah zat yang sangat mahal dan hanya bisa diakses oleh distributor besar, atau mereka yang memiliki koneksi di perusahaan farmasi raksasa. Siapa yang membiayai pengobatan suamimu selama ini? Reza, dia yang mengurus semuanya. Jawabku lirih. Maka dia tidak hanya ingin menguasai harta, Sarah. Dia ingin menghapus eksistensi abangnya sendiri tanpa perlu menguburnya. Ini lebih kejam daripada pembunuhan biasa. Aku mengambil kertas hasil laboratorium itu. Ini adalah senjataku.
Bukti ilmiah bahwa terjadi malpraktik dan percobaan penghilangan kesadaran secara sengaja. Namun, saat aku baru saja hendak melangkah keluar dari laboratorium, ponselku bergetar hebat. Sebuah video masuk dari nomor Reza. Dalam video berdurasi 5 detik itu, aku melihat Dr. Baskoro duduk terikat di sebuah kursi di ruangan yang gelap. Mulutnya dilakban. Di belakangnya, berdiri salah satu pria berbadan besar tadi, memegang sebuah jerigen cairan yang baunya bisa kutebak melalui layar, bensin. Kemudian muncul pesan teks. Hasil lab yang bagus, Kak Sarah. Aku tahu kau sedang bersama teman pintarmu itu. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Bawa Arya ke dermaga tua di ujung utara kota dalam waktu 1 jam. Datang sendiri tanpa polisi. Jika aku melihat ada sirine atau orang asing, dokter tua ini akan terbakar bersama kebenaran yang kau cari. Aku jatuh terduduk di lantai laboratorium yang dingin. Maya mencoba menolongku. Namun aku menepisnya. Mei, pinjamkan aku mobilmu. Dan jangan hubungi polisi sampai aku memberimu tanda. Kataku dengan tatapan kosong. Kamu gila, Sarah. Dia akan membunuh kalian semua. Dia sudah membunuh suamiku selama 2 tahun. Mei, sekarang saatnya aku yang mengakhiri ini. Aku berdiri, mengusap air mataku, dan mengambil kunci mobil dari tangan Maya. Aku kembali ke taksi tempat Arya menunggu. Aku memindahkan Arya ke mobil Maya. Suamiku menatapku. Matanya kini terlihat lebih jernih, meskipun masih penuh dengan rasa sakit. Kita mau kemana, Sarah? Tanyanya pelan. Kita akan menjemput keadilan kita, Mas. Jawabku sambil menginjak pedal gas dalam-dalam. Di dalam laci mobil Maya, aku menemukan sebuah alat kejut listrik, stun gun, kecil miliknya. Aku menyimpannya di balik jaket. Aku tahu aku menuju jebakan maut. Tapi kali ini aku tidak akan menjadi istri yang pasif. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Arya dan Dr. Baskoro. Mobil melaju menembus kegelapan menuju dermaga utara. Di sepanjang jalan, aku mulai menyusun rencana nekat. Jika Reza mengira dia bisa bermain dengan nyawa kami seperti pion catur, maka dia lupa bahwa ratu di atas papan catur adalah bidak yang paling berbahaya jika sudah tersudut. Angin laut yang amis dan dingin menusuk hingga ke tulang saat aku mematikan mesin mobil Maya di ujung dermaga tua yang terbengkalai. Tempat ini adalah kumpulan gudang-gudang berkarat yang menjorok ke laut, jauh dari pemukiman dan penerangan jalan. Hanya ada satu lampu bohlam kuning yang berayun tertiup angin di depan sebuah gudang bernomor 07. Di sampingku, Arya bernapas pendek-pendek. Sarah, tempat ini, aku pernah ke sini, bisiknya pelan. Suaranya terdengar lebih berat, lebih mirip dengan suara Arya yang dulu ku kenal. 2 tahun lalu, aku mengikuti seseorang ke sini. Sebelum kecelakaan itu, aku menggenggam tangannya erat. Tahan memori itu, Mas. Fokus padaku. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari mobil sampai aku memberi tanda. Aku keluar dari mobil dengan langkah yang diatur agar terlihat tenang, meski jantungku berdegup kencang hingga terasa ketenggorokan. Di balik jaketku, aku mencengkeram alat kejut listrik milik Maya dan hasil laboratorium yang kini menjadi satu-satunya kartu asku. Pintu gudang 07 terbuka dengan suara derit logam yang memilukan. Reza melangkah keluar. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas kantor yang rapi, melainkan jaket kulit hitam dengan ekspresi wajah yang sudah tidak lagi menyembunyikan kegilaannya. Di belakangnya, 2 pria bayarannya menyeret sebuah kursi kayu. Dr. Baskoro terikat di sana. Wajahnya penuh lebam, namun matanya masih memancarkan keberanian. Tepat waktu seperti biasa, Kak Sarah, ujar Reza sambil bertepuk tangan pelan. Suaranya bergema di antara deburan ombak. Mana Mas Arya? Jangan bilang kau meninggalkannya di pinggir jalan. Dia ada di mobil. Dia sangat lemah karena obat penawarmu sudah mulai bekerja. Jawabku lantang. Lepaskan Dr. Baskoro. Res. Aku sudah membawakan apa yang kamu minta. Aku sendiri yang akan menyerahkan bukti hasil lab ini padamu. Reza tertawa mengejek. Kau pikir aku peduli dengan kertas itu? Setelah malam ini, tidak akan ada yang peduli. Api akan melahap gudang ini,
beserta dokter tua yang terlalu ikut campur dan semua dokumen sampahmu. Dan bagaimana dengan suamimu, Kak? Apakah kau siap melihatnya mati untuk kedua kalinya? Reza memberi kode pada anak buahnya untuk mendekat ke mobil. Tunggu, teriakku. Kau ingin perusahaan, bukan? Kau ingin kontrol penuh atas aset Arya? Aku sudah membawa surat kuasa yang belum sempat ditandatangani Arya 2 tahun lalu. Aku tahu di mana dia menyimpan stempel aslinya. Jika kau membunuh kami sekarang, kau hanya akan mendapatkan sisa-sisa yang akan disita ban karena masalah hukum yang belum selesai. Reza terhenti. Keserakahannya selalu menjadi titik lemahnya. Ia memberi isyarat agar anak buahnya diam di tempat. Bawa surat itu ke sini. Aku melangkah maju perlahan, mendekati cahaya lampu bohlam. Namun, di saat yang sama, di dalam mobil, sesuatu terjadi. Obat penawar dari Dr. Baskoro sepertinya telah mencapai puncak reaksinya di otak Arya. Ingatan yang selama ini ditidurkan, secara paksa meledak seperti bendungan yang jebol. Kilasan-kilasan cahaya, suara benturan logam, dan percakapan rahasia yang ia dengar di kantor sebelum kecelakaan itu membanjiri kesadarannya. Reza! Sebuah teriakan parau menggelegar dari arah mobil. Pintu mobil terbuka. Arya berdiri dengan bertumpu pada badan mobil. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang linglung. Meskipun tubuhnya goyah, tatapannya tajam dan menghunus langsung ke arah adik iparnya. Aku ingat semuanya, Res. Ujar Arya dengan suara yang bergetar karena amarah yang tertahan selama 2 tahun. Aku ingat malam itu di bengkel. Aku melihatmu menyogok mekanik langgananku. Aku ingat saat rem itu blong di tol, dan aku melihat mobilmu menguntitku dari belakang, memastikan aku benar-benar menabrak pembatas jalan. Wajah Reza berubah pucat pasi, lalu perlahan berubah menjadi seringai setan. Oh, jadi si mayat hidup sudah bangun? Baguslah. Setidaknya kau akan mati dengan ingatan yang utuh tentang siapa yang mengalahkanmu. Habisi mereka. Perintah Reza pada anak buahnya. Situasi menjadi kacau. Salah satu pria besar itu berlari ke arah Arya, sementara yang lain menerjangku. Aku tidak tinggal diam. Saat pria itu hendak mencengkeram leherku, aku menghujamkan alat kejut listrik ke perutnya. Suara percikan listrik terdengar nyaring, dan pria itu tumbang seketika. Tubuhnya kejang di atas tanah. Sarah, lari ke Dr. Baskoro, teriak Arya. Arya, dengan sisa-sisa tenaganya, melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia tidak melawan dengan fisik, melainkan berlari menuju jerigen bensin yang diletakkan di dekat Dr. Baskoro. Dia menyambar korek api yang terjatuh dari saku salah satu preman tadi. Mundur, Res. Atau kita semua terbakar di sini, ancam Arya. Reza tertegun. Dia tidak menyangka kakaknya yang lemah bisa bergerak secepat itu. Kau tidak akan berani, Arya. Kau terlalu baik untuk membunuh adikmu sendiri. Aku tidak sedang membunuh adikku, Res. Aku sedang membasmi parasit yang membusuk di dalam keluargaku, balas Arya dingin. Di tengah ketegangan itu, aku berhasil mencapai Dr. Baskoro dan mulai memotong tali ikatannya dengan pisau kecil yang kupinjam dari dapur hotel tadi. Dr. Baskoro terbatuk. Nyonya, di kantong jas saya ada alat perekam. Semua pengakuan Reza di dalam gudang tadi sudah terekam. Aku merogoh kantong jas sang dokter dan menemukan sebuah alat perekam digital kecil yang masih menyala. Inilah bukti pamungkas yang tidak hanya akan menjebloskan Reza ke penjara, tapi juga menghancurkan reputasinya selamanya. Reza menyadari apa yang aku pegang. Berikan benda itu, Sarah. Dia menerjang ke arahku, namun Arya menghalangi jalannya. Kakak beradik itu bergulat di lantai gudang yang kotor. Reza yang lebih muda dan sehat tampak mendominasi, namun Arya bertarung dengan kekuatan seorang pria yang telah dirampas hidupnya selama 2 tahun. Sarah, bawa dokter keluar. Hubungi polisi sekarang, teriak Arya sambil mengunci tangan Reza. Aku membantu Dr. Baskoro berdiri dan setengah menyeretnya keluar gudang. Saat kami mencapai pintu, aku melihat lampu biru dan merah berkedip dari kejauhan. Maya, dia tidak mendengarkan perintahku.
Dia membawa polisi tepat pada waktunya. Namun, di dalam gudang, api mulai menyambar tumpahan bensin akibat perkelahian mereka. "Mas Arya, keluar!" teriakku histeris. Ledakan kecil terjadi saat api menyentuh tumpukan ban bekas. Asap hitam mulai memenuhi ruangan. Aku melihat Arya berusaha menyeret Reza keluar. Namun Reza justru tertawa histeris, seolah sudah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. "Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa," teriak Reza di tengah kobaran api. Lampu strobo polisi memantul di antara puing-puing gudang yang terbakar. Arya berhasil keluar dengan baju yang tercemar jelaga dan napas yang sesak, menyeret Reza yang tangannya sudah terborgol. Dokter Baskoro segera dilarikan ke ambulans. Sementara Maya datang memelukku dengan tangis yang pecah. Semuanya tampak berakhir di dermaga itu. Keadilan seolah telah tegak saat Reza digiring masuk ke dalam mobil tahanan dengan wajah yang tertunduk lesu. Namun, saat aku dan Arya duduk di belakang mobil polisi untuk dimintai keterangan awal, sebuah detail kecil membuat darahku membeku. Aku melihat ponsel Reza yang disita petugas tergeletak di meja dashboard. Layarnya menyala sesaat, menampilkan sebuah notifikasi sistem keamanan rumah kami. "Sistem override, perimeter lockdown initiated." "Mas," bisikku, menarik baju Arya. "Kenapa sistem keamanan rumah kita aktif secara otomatis?" Arya menatap layar itu. Matanya membelalak. "Itu bukan otomatis, Sarah. Itu perintah manual." "Tapi Reza ada di sini. Siapa yang ada di rumah kita?" Ketakutan baru menjalar. Kami segera meminta polisi mengantar kami kembali ke rumah dengan pengawalan. Pikiranku melayang pada asisten pribadi Reza atau mungkin kaki tangan lainnya yang belum tertangkap. Sepanjang perjalanan, perasaan tidak enak itu semakin kuat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kami memulai hidup baru justru terasa seperti jebakan yang masih menganga. Sesampainya di depan pagar rumah, suasana tampak sunyi senyap. Namun, semua lampu di dalam rumah menyala terang benderang. Pintu gerbang elektrik yang biasanya terbuka dengan sensor ponselku kini terkunci total. "Maaf, Pak, kami harus mendobrak gerbang ini," ujar salah satu petugas polisi. Begitu pintu depan berhasil dibuka paksa, sebuah aroma yang sangat kukenal menyeruak keluar. Bukan bau bensin seperti di dermaga, melainkan aroma bunga lili yang sangat menyengat, bunga kesukaan ibu mertuaku, Ibu Reza dan Arya, yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Di ruang tamu, musik klasik kesukaan Reza mengalun pelan dari pengeras suara yang tersembunyi. "Reza tidak bekerja sendiri, Mas," bisikku sambil mencengkeram lengan Arya. Kami melangkah masuk ke ruang tengah. Di sana, di atas meja makan yang sudah tertata rapi dengan lilin-lilin menyala, terdapat sebuah laptop yang terbuka. Layarnya menampilkan siaran langsung, live streaming, dari kamera tersembunyi di dalam kamar utama kami. Di layar itu, terlihat seorang pria duduk di tepi tempat tidur kami. Dia mengenakan jas hujan transparan dan sedang memegang sebuah bingkai foto pernikahan kami. Pria itu menoleh ke arah kamera, dan jantungku seakan berhenti. Itu adalah Hendra, pria yang selama 2 tahun ini menyamar menjadi Dokter Saraf Arya. "Selamat datang di rumah, Tuan dan Nyonya." Suara Hendra terdengar dari speaker laptop. Reza mungkin ceroboh di dermaga, tapi dia membayar saya untuk menjadi asuransi jika rencana utamanya gagal. "Apa maumu, Hendra?" teriak Arya ke arah laptop. "Reza sudah ditangkap. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa." Hendra tertawa kecil, suara yang dingin dan tanpa emosi. "Reza menjanjikan saya sisa aset yang tidak bisa dia ambil secara legal. Tapi lebih dari itu, saya benci pekerjaan yang tidak selesai. Arya, Anda seharusnya tetap menjadi zombie. Kesembuhan Anda adalah kegagalan bagi reputasi saya di dunia gelap." Tiba-tiba, suara klik terdengar dari seluruh penjuru rumah. Jendela-jendela tertutup oleh jeruji besi otomatis yang biasanya hanya digunakan saat kami pergi berlibur lama. Kami terjebak di dalam. Polisi ada di luar. "Hendra, kau tidak punya jalan keluar," teriakku. "Oh, saya tahu. Tapi sebelum mereka masuk, kita punya waktu 10 menit. Hendra berdiri, memegang sebuah remote kecil.
Rumah ini sudah dipasangi sistem pemadam api otomatis. Tapi saya sudah mengganti airnya dengan cairan kimia yang sangat mudah terbakar dan beracun jika terhirup. Satu tekan tombol, dan rumah ini akan menjadi peti mati mewah bagi kalian. Polisi di luar mulai mencoba mendobrak pintu belakang dan jendela. Namun sistem keamanan yang dipasang Reza memang dirancang untuk tahan terhadap pembongkaran paksa. Kami benar-benar berada di dalam zona maut. Arya menarikku ke arah ruang kerja pribadinya yang terletak di sudut ruang tengah. Sarah, ingat saat kita membangun rumah ini? Aku meminta kontraktor membuat satu jalur kabel manual yang tidak terhubung dengan sistem pusat. Mas, kamu ingat itu? Tanyaku tak percaya. Ingatannya benar-benar kembali dengan detail yang luar biasa. Iya, di balik lemari buku. Arya mulai menggeser lemari kayu jati yang berat itu dengan tenaga yang entah datang dari mana. Di baliknya, terdapat sebuah panel kecil yang berdebu. Sementara itu, di lantai atas, suara langkah kaki Hendra terdengar menuruni tangga. Dia tidak lagi bicara lewat laptop. Dia muncul di balkon lantai 2, menatap kami dengan tatapan predator. 10 menit hampir habis. Arya, apakah kau ingin melihat istrimu mati menghirup racun? Hendra mengangkat remote-nya. Hendra, lihat aku. Arya berdiri di tengah ruangan, mengalihkan perhatian pria itu. Kau seorang ahli kimia, bukan? Kau tahu bahwa obat penawar yang aku minum dari Dr. Baskoro memiliki efek samping yang tidak kau perkirakan. Aku tahu di mana Reza menyimpan. Catatan kedua. Catatan tentang penggelapan dana farmasi yang juga melibatkan namamu. Hendra terhenti. Tangannya yang memegang remote sedikit goyah. Apa maksudmu? Reza tidak pernah bilang soal catatan itu. Reza mengkhianatimu. Hendra. Dia menyiapkan bukti untuk mengorbankanmu jika polisi mencium jejak obat-obatan terlarang itu. Dia ingin semua kesalahan jatuh padamu sebagai dokter gadungan. Sementara dia tetap bersih sebagai adik yang tertipu. Catatan itu ada di bawah brankas lantai ini. Ketamakan Hendra mengalahkan logikanya. Dia berlari menuruni tangga menuju brankas di lantai bawah. Saat dia membungkuk untuk memeriksa bagian bawah brankas, Arya memberiku kode. Sekarang, Sarah. Aku menarik tuas manual di balik lemari buku. Suara desis keras terdengar. Tapi bukan cairan kimia yang keluar, melainkan sistem ventilasi darurat yang menyedot udara keluar dari ruangan dengan kekuatan penuh. Tekanan udara yang berubah drastis membuat pintu depan yang tadi terkunci secara elektronik menjadi tidak stabil. Polisi di luar memanfaatkan momen itu untuk meledakkan engsel pintu depan. Boom! Hendra terkejut dan mencoba menekan remote-nya. Namun Arya sudah lebih dulu menerjangnya. Mereka bergulat di lantai. Aku menyambar vas bunga besar dan menghantamkannya ke tangan Hendra hingga remote itu terlepas dan terlempar ke arah dapur. Pasukan polisi merangsek masuk, menekan Hendra ke lantai dan memborgolnya. Suasana mendadak hening. Asap dari ledakan kecil di pintu mulai menipis. Aku jatuh terduduk di lantai. Napas duniaku terasa kembali. Arya merangkak ke arahku, menarikku ke dalam pelukannya yang hangat dan penuh keringat. Sudah berakhir. Sarah benar-benar berakhir. Bisiknya di telingaku. Aku menangis di bahunya. Rumah kami memang rusak, penuh dengan jeruji besi dan aroma bunga lili yang memuakan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidak lagi merasa sendirian. Suamiku telah kembali. Bukan hanya raganya, tapi jiwanya yang selama ini dicuri dariku. Namun, saat polisi menggiring Hendra keluar, pria itu menoleh padaku dengan senyum miring yang mengerikan. Kalian pikir ini selesai hanya dengan menangkap kami? Tanya suamimu, tanya dia tentang apa yang dia temukan di dalam kotak musik, di bawah ranjang kalian yang sebenarnya. Aku menatap Arya. Wajah suamiku mendadak berubah pucat. Ada satu rahasia lagi yang belum dia ceritakan padaku. Kata-kata Hendra sebelum digiring keluar oleh polisi meninggalkan lubang hitam di tengah sisa-sisa kehancuran rumah kami. Kotak musik di bawah ranjang. Aku menatap Arya, mencari bantahan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah ketegangan yang nyata. Suamiku, yang baru saja kembali dari kegelapan amnesia, kini seolah terseret kembali ke dalam rahasia yang lebih dalam.
Mas, apa yang dia maksud? Tanyaku lirih. Arya tidak menjawab. Ia melangkah perlahan menuju kamar utama kami yang berantakan. Aku mengikutinya dengan hati yang berdebar. Kamar itu adalah saksi bisu 2 tahun kesunyian kami. Di bawah ranjang kayu jati yang megah, Arya berlutut. Ia merogoh bagian paling sudut, di balik karpet yang jarang tersentuh sapu. Tangannya menarik sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran kuno. Itu adalah kotak musik pemberian almarhumah ibu mertuaku saat kami menikah. Aku selalu mengira itu hanya benda pajangan biasa yang sudah lama rusak. Arya membuka tutupnya. Bukannya alunan melodi yang keluar, melainkan sebuah kunci kecil dan sebuah flash disk hitam yang tertempel di balik tutup kotak. Malam kecelakaan itu, Arya memulai dengan suara serak. Aku tidak hanya melarikan diri dari Reza. Aku sedang membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penggelapan uang perusahaan. Ia membawa flash disk itu ke ruang kerja dan memasangnya pada laptop cadangan yang tidak terhubung dengan jaringan rumah. Tangannya gemetar saat membuka folder yang terenkripsi. Di dalamnya terdapat rekaman suara dan beberapa foto dokumen kontrak yang tampak asing bagiku. Sarah, kecelakaan itu bukan karena Reza ingin menguasai harta keluarga saja. Itu hanya motivasi sampingannya. Arya menatap layar dengan nanar. Dia bekerja sama dengan pihak ketiga, sebuah sindikat pencucian uang yang menggunakan jalur distribusi farmasi milik keluarga kita untuk mengedarkan zat kimia ilegal ke luar negeri. Aku menutup mulut dengan tangan. Jadi, keterlibatan Hendra bukan cuma soal medis. Hendra adalah penghubungnya. Dan malam itu, aku menemukan bukti bahwa ayah kita, ayahku dan Reza, sebenarnya sudah tahu tentang ini sebelum dia meninggal. Dia mencoba menghentikan mereka. Tapi dia pergi, terlalu cepat dengan serangan jantung yang mendadak. Sekarang aku ragu, apakah itu benar-benar serangan jantung? Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Konspirasi ini jauh lebih luas dan lebih gelap dari yang kubayangkan. Namun, kejutan sebenarnya belum selesai. Arya membuka sebuah rekaman suara terakhir yang dibuat sesaat sebelum dia masuk ke mobil di malam nahas 2 tahun lalu. Dalam rekaman itu, terdengar suara Reza yang sedang berteriak marah, dan suara orang lain, suara yang sangat aku kenal. Jangan konyol, Reza. Jika Arya menyerahkan bukti ini ke polisi, kita semua habis. Ayah sudah kubereskan. Jangan buat aku harus membereskan anak tiriku sendiri. Suara itu adalah suara Vero. Vero, wanita yang selama ini aku anggap sebagai mentor dan role model dalam pekerjaanku di layanan pelanggan. Wanita yang selalu memberiku nasihat bijak saat aku sedang jatuh, yang menjadi pemenang dalam kompetisi pelayanan terbaik di perusahaan. Ternyata, keramahannya hanyalah topeng dari kekejaman yang tak terbayangkan. Dia adalah ibu tiri Arya dan Reza yang selama ini terlihat tinggal di luar kota untuk menenangkan diri. Vero? Bisikku hampir tak terdengar. Dia dalang di balik semua ini. Dia yang memanipulasi keserakahan Reza. Sarah. Dia tahu Reza merasa dianaktirikan, dan dia menggunakan itu untuk menghancurkanku. Dan malam itu, saat mobilku terguling di jurang tol, orang pertama yang sampai di sana bukan ambulans, tapi Vero. Arya menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia berdiri di depan mobil yang ringsek. Aku masih sadar saat itu, terjepit di antara setir dan kursi. Dia menatapku tanpa ekspresi, memegang ponselku yang berisi bukti-bukti itu. Dia tidak menolongku. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Tidurlah yang nyenyak, sayang. Besok, duniamu akan berbeda." Fakta itu menghantamku lebih keras daripada tamparan Reza di klinik. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dihormati dan dipuja sebagai simbol pelayanan prima ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin? Dia yang mengatur agar aku dirawat di rumah oleh Hendra, lanjut Arya. Dia yang memastikan kau tetap berada dalam kendali mereka dengan cara memberikanmu bantuan melalui Reza. Dia ingin aku tetap hidup, tapi sebagai saksi yang tak mampu bicara. Tiba-tiba, suara sirene polisi yang tadi mulai menjauh kembali terdengar mendekat. Namun kali ini bukan dari depan rumah. Suara itu berasal dari arah taman belakang. Layar laptop Arya tiba-tiba berkedip.
Sebuah panggilan video masuk dari akun anonim. Saat Arya menerimanya, wajah Vero muncul di layar. Dia tidak berada di kantor atau di rumah mewahnya. Dia berada di sebuah bandara pribadi, dengan latar belakang jet kecil yang siap lepas landas. Pencapaian yang luar biasa, Arya. Ucap Vero dengan nada bicara yang masih tetap lembut dan profesional. Ciri khasnya yang membuatku dulu begitu mengaguminya. Aku tidak menyangka kau bisa bangun secepat ini. Dokter Baskoro benar-benar variabel yang merusak segalanya. Kau tidak akan lari jauh, Vero. Teriakku ke arah kamera. Kami punya semua buktinya sekarang. Vero tertawa kecil. Suara yang kini terdengar seperti desis ular bagiku. Bukti? Sarah, kau masih terlalu lugu. Di dunia pelayanan, kita belajar bahwa pelanggan hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Begitu juga hukum. Semua bukti di flash disk itu memiliki sidik jari digital milikmu, Sarah. Aku tertegun. Apa? Selama 2 tahun ini, setiap kali kau login ke sistem kantor untuk mengurus asuransi Arya, kau tanpa sadar mengesahkan beberapa transaksi yang kubuat. Jika kotak musik itu terbuka, maka namamu adalah orang pertama yang akan terseret dalam kasus pencucian uang ini. Reza hanya pion, tapi kau, Sarah, kau adalah pelaksana yang sempurna di mata hukum. Vero tersenyum penuh kemenangan. Jadi, pilihlah. Kau serahkan bukti itu ke polisi dan ikut membusuk di penjara bersamaku. Atau kau diam, biarkan aku pergi, dan kau bisa hidup bahagia dengan suamimu yang baru sembuh itu. Aku beri waktu 5 menit sebelum jet ini berangkat. Duniaku runtuh untuk kesekian kalinya. Kebenaran malam kecelakaan itu bukan hanya tentang siapa yang merusak rem mobil, tapi tentang bagaimana mereka menjebakku untuk menjadi tameng bagi kejahatan mereka sendiri. Aku menatap Arya. Suamiku menggenggam tanganku. Di matanya, aku melihat sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Kita tidak akan tunduk pada ancaman ini, Sarah. Bisik Arya. Aku sudah kehilangan 2 tahun hidupku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil masa depanmu juga. Keheningan di dalam ruang kerja itu terasa lebih mematikan daripada ledakan di pintu depan tadi. Ancaman Vero menggantung di udara, menciptakan dilema yang mencekik. Aku menatap tanganku yang gemetar, tangan yang selama 2 tahun ini dengan telaten merawat Arya. Namun menurut Vero, tangan ini juga yang telah menandatangani dokumen-dokumen kejahatan melalui sistem digital. 5 menit. Sarah. Waktu terus berjalan. Suara Vero dari laptop terdengar sangat tenang, seolah dia sedang memandu bawahannya dalam rapat bulanan. Pikirkan masa depanmu. Kau baru saja mendapatkan suamimu kembali. Apakah kau ingin menghabiskan malam pertama kesembuhannya di dalam sel tahanan? Arya menatap layar itu dengan kebencian yang mendalam. Ia kemudian beralih menatapku, menggenggam jemariku dengan sisa tenaganya yang mulai pulih sepenuhnya. Jangan dengarkan dia, Sarah. Dia ahli dalam memanipulasi persepsi. Itu adalah keahlian utamanya sebagai juara pelayanan. Tapi Mas, kalau benar namaku ada di sana, kita akan hadapi bersama, potong Arya tegas. Aku adalah pemilik sah sistem itu. Aku tahu celahnya. Dia mungkin memasukkan namamu, tapi dia lupa bahwa aku memiliki kode enkripsi manual yang merekam lokasi akses sebenarnya. Aku bisa membuktikan bahwa akses itu dilakukan dari perangkat di luar rumah ini. Arya kembali ke keyboard. Jemarinya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, seolah memori ototnya sebagai CEO perusahaan teknologi sedang mengambil alih. Vero, kau meremehkan ingatan seorang pria yang kau coba bunuh. Wajah Vero di layar sedikit berubah. Ketenganannya mulai retak. Apa yang kau lakukan, Arya? Aku sedang mengirimkan lokasi jet pribadimu ke otoritas penerbangan sipil dan unit anti-teror. Dan soal bukti namaku yang kau catut, aku baru saja mengunggah log aktivitas bayangan, yang selama ini kusembunyikan di server pusat sejak sebelum kecelakaan. Log itu mencatat setiap perintah yang kau berikan melalui akun Sarah. Kau berbohong, teriak Vero. Wajahnya kini terlihat mengerikan. Topeng profesionalnya hancur total. Coba saja periksa koneksi internet jetmu, ujar Arya dingin. Tiba-tiba, suara riuh terdengar dari latar belakang video Vero.
Suara sirine dan teriakan dalam bahasa asing. Seseorang di sana berteriak bahwa bandara telah dikepung. Vero menatap ke arah luar jendela jetnya, lalu kembali menatap kami dengan tatapan yang bisa membunuh. Ini belum selesai. Teriaknya sebelum koneksi video terputus secara paksa. Namun, drama belum berakhir di sana. Saat kami mengira semua sudah aman, suara kaca pecah terdengar dari ruang tengah. Bukan dari polisi, melainkan dari sisa-sisa anak buah Hendra yang masih bersembunyi di dalam rumah sejak penggerbekan tadi. Ternyata, tidak semua dari mereka tertangkap. Seorang pria besar dengan luka sayatan di wajahnya muncul di pintu ruang kerja. Dia memegang sebilah pisau komando. Namanya Jaka, tangan kanan Reza yang paling brutal. Reza dipenjara, Hendra ditangkap dan itu semua gara-gara kau, Jalang. Raung Jaka sambil menerjang ke arahku. Arya bertindak cepat. Meskipun tubuhnya belum 100% fit, naluri pelindungnya meledak. Ia mendorongku ke belakang meja kerja dan menghadang terjangan Jaka. Terjadi pergumulan fisik yang brutal. Jaka jauh lebih kuat dan terlatih, sementara Arya hanya mengandalkan amarah dan tekad. Serak! Pisau itu menggores lengan Arya. Darah segar merembes di kemejanya yang putih. Aku berteriak, mencari apa saja yang bisa dijadikan senjata. Aku melihat trofi, best service, milikku yang terbuat dari kristal berat di atas meja. Aku menyambarnya. Mas, menyingkir, teriakku. Saat Jaka bersiap menghujamkan pisaunya ke dada Arya, aku menghantamkan trofi kristal itu ke belakang kepalanya dengan seluruh tenagaku. Suara benturan keras terdengar, dan trofi itu pecah berkeping-keping. Jaka terhuyung, namun dia belum tumbang. Dia berbalik ke arahku dengan mata merah. Arya memanfaatkan celah itu. Ia memberikan pukulan telak rahang Jaka dan menendang kakinya hingga pria itu terjatuh. Arya segera mengunci leher Jaka dengan teknik yang dia pelajari di kelas bela diri bertahun-tahun lalu. Sarah, panggil polisi di depan. Cepat! Aku berlari keluar ruang kerja, melewati lorong yang berantakan, dan berteriak memanggil bantuan. Dua petugas polisi yang sedang mengamankan area depan segera masuk dengan senjata terhunus. Tiarap! Lepaskan senjatanya! Teriak polisi. Jaka akhirnya menyerah setelah melihat moncong senjata api mengarah ke kepalanya. Dia diborgol dan diseret keluar. Aku segera berlari kembali ke arah Arya yang terduduk lemas di lantai, memegangi lengannya yang bersimbah darah. Mas, kamu tidak apa-apa? Aku merobek bagian bawah bajuku untuk membebat lukanya. Arya tersenyum tipis, meskipun wajahnya pucat karena kehilangan darah dan kelelahan yang luar biasa. Aku merasa hidup kembali. Sarah. Rasa sakit ini membuktikan bahwa aku bukan lagi zombie milik mereka. Di luar, fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah-celah jeruji besi yang rusak di jendela rumah kami. Ambulans datang untuk kedua kalinya hari ini. Saat tim medis mengangkat Arya ke tandu, Maya datang menghampiriku sambil membawa ponselnya. Sarah, lihat berita, ucap Maya dengan napas terengah. Di layar televisi nasional yang disiarkan lewat ponselnya, terlihat headline berita utama. Buronan kasus pencucian uang internasional, Veronica Sudirjo, ditangkap di Bandara Singapura saat hendak melarikan diri. Vero terlihat digiring dengan tangan terborgol, dikelilingi oleh puluhan wartawan. Wajahnya yang dulu selalu terlihat ramah dan tenang kini tampak hancur dan penuh kehinaan. Prestasi, best service, yang dibanggakannya kini menjadi bahan cemoohan publik setelah kedoknya sebagai dalang kriminal terungkap. Aku menggenggam tangan Arya yang berada di atas tandu saat dia hendak dimasukkan ke dalam ambulans. Kita menang, Mas, bisikku sambil terisak. Bukan kita, Sarah, jawab Arya lemah namun penuh penekanan. Kau yang menang. Kau yang bertahan saat aku hilang. Kau yang melawan saat aku lemah. Kau adalah pahlawan yang sesungguhnya di sini. Namun, di tengah rasa lega itu, aku melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah kami. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal turun dari mobil tersebut. Dia adalah pengacara utama keluarga besar Arya, pria yang selama 2 tahun ini menghilang dan menolak semua panggilanku.
Dia berjalan mendekat dengan tas koper di tangannya. Wajahnya terlihat sangat serius. "Nyonya Sarah, Tuan Arya," ucapnya dengan nada formal. "Saya memiliki wasiat terakhir dari mendiang ayah Anda yang hanya boleh dibuka jika Tuan Arya sudah kembali ingatannya sepenuhnya dan jika Veronica telah ditangkap. Ada satu rahasia lagi yang akan mengubah segalanya tentang siapa sebenarnya yang memiliki hak atas rumah dan seluruh aset ini." Aku dan Arya saling berpandangan. Ternyata, konfrontasi berdarah ini barulah babak akhir dari sebuah awal yang lebih besar. Dinding rumah sakit yang putih bersih terasa jauh lebih bersahabat daripada dinding rumah kami yang penuh jeruji besi. Di ruangan VIP itu, aroma bunga lili yang memuakkan telah berganti dengan aroma jeruk yang segar. Arya berbaring di tempat tidur, lengannya terbalut perban rapi, namun matanya memancarkan kehidupan yang selama 2 tahun ini hilang. Di sofa sudut ruangan, Pak Broto, pengacara senior keluarga, duduk dengan tas koper kulit yang tampak berat di pangkuannya. "Semuanya sudah berakhir, Pak Broto," ujar Arya. Suaranya kini terdengar stabil dan penuh otoritas. "Vero sudah ditangkap. Reza dan Hendra menyusul. Apa lagi rahasia yang tersisa?" Pak Broto menghela napas panjang, lalu membuka kopernya. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna merah marun yang tampak sangat tua. "Tuan Arya, Nyonya Sarah, mendiang Tuan Sudirjo, ayah kalian, bukanlah orang yang buta. Dia sudah lama mencurigai ambisi gelap Vero dan kelemahan karakter Reza. Namun, dia tahu bahwa jika dia bertindak saat itu, kalian berdualah yang akan menjadi sasaran utama." Pak Broto mengeluarkan sebuah dokumen yang ditandatangani tepat 1 bulan sebelum ayah Arya meninggal. Ini adalah surat wasiat pengalihan mutlak. Isinya menyatakan bahwa seluruh aset utama, termasuk rumah keluarga, saham mayoritas di perusahaan farmasi, dan tanah-tanah di luar kota, tidak pernah menjadi milik Arya atau Reza secara langsung setelah beliau wafat. Aku tertegun. "Maksudnya, aset itu milik siapa?" Pak Broto menatapku dengan senyum tipis. "Milik Anda, Nyonya Sarah. Tuan Sudirjo mendaftarkan semua aset itu atas nama Anda sebagai wali amanah tunggal sejak hari pernikahan kalian. Beliau tahu, Arya mungkin akan diserang secara bisnis, dan Reza bisa dimanipulasi. Namun, beliau percaya bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki integritas untuk menjaga keluarga ini." Duniaku serasa berputar. Jadi, selama 2 tahun ini, saat Reza menghinaku sebagai benalu, dan Vero mencoba menjebakku sebagai pelaku pencucian uang, aku sebenarnya adalah pemilik sah dari semua yang mereka perebutkan. Mereka mencoba mencuri dari seseorang yang, menurut hukum, sudah memegang kuncinya. Itulah alasan mengapa mereka tidak bisa menjual aset-aset besar tanpa tanda tangan Anda, Sarah, lanjut Pak Broto. Reza mencoba memalsukannya berkali-kali. Namun sistem perbankan yang dibangun ayah Anda hanya menerima verifikasi fisik dari Anda. Itulah sebabnya mereka harus membuat Arya tetap sakit, dan Anda tetap tertekan, agar suatu saat Anda menyerah dan menandatangani dokumen pengalihan itu karena putus asa. Arya menggenggam tanganku erat. Ayah benar-benar memikirkan segalanya. Dia tahu hanya kamu yang akan bertahan untukku. 3 bulan berlalu. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat. Berkat bantuan Dr. Baskoro yang kini telah pulih dan rekaman digital yang kami temukan, Reza dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas percobaan pembunuhan dan malpraktik. Hendra kehilangan izin praktiknya secara permanen dan mendekam di sel yang sama. Vero, sang dalang, menghadapi tuntutan berlapis di 2 negara. Citranya sebagai role model layanan pelanggan hancur berkeping-keping. Berita penangkapannya menjadi studi kasus nasional tentang bagaimana sebuah topeng profesionalisme bisa menutupi kriminalitas tingkat tinggi. Ia kehilangan segalanya, harta, nama baik, dan kebebasannya. Kami memutuskan untuk tidak kembali ke rumah lama yang penuh kenangan pahit itu. Dengan aset yang kini berada di bawah kendaliku sepenuhnya, kami membeli sebuah villa kecil di kaki gunung, tempat udara jauh lebih bersih bagi pemulihan Arya. Sore itu, aku duduk di beranda bersama Arya. Ia sudah tidak lagi membutuhkan bantuan untuk berjalan. Memorinya telah kembali hampir 100%.
Meski terkadang ia masih mengalami sakit kepala ringan jika terlalu banyak berpikir. Sarah, panggilnya lembut. Aku menoleh, tersenyum melihatnya sedang menyesap teh buatanku. Iya, Mas. Terima kasih. Untuk tidak pernah melepaskan tanganku saat aku sendiri tidak tahu siapa aku. Aku mendekat dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Saat itu, aku hanya melakukan apa yang hatiku katakan. Aku tahu suamiku masih ada di sana, terkunci di dalam pikirannya sendiri. Aku hanya perlu menunggumu menemukan jalan pulang. Arya mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil dari saku jaketnya. Di dalamnya ada sebuah cincin baru, bukan cincin pernikahan kami yang lama, tapi sesuatu yang baru untuk memulai babak yang baru pula. 2 tahun lalu duniaku gelap, dan kamu adalah satu-satunya cahaya yang tetap menyala. Sekarang, aku ingin kita membangun dunia yang baru. Tanpa rahasia, tanpa racun, dan tanpa rasa takut. Ucapnya sambil menyematkan cincin itu di jariku. Kami menatap matahari terbenam yang membiaskan warna jingga di langit. Perjalanan dari ruang dokter yang penuh bisikan misterius, hingga konfrontasi berdarah di dermaga, akhirnya membawa kami ke tempat ini. Ke sebuah titik di mana kesembuhan bukan hanya soal ingatan yang kembali, tapi soal hati yang akhirnya menemukan kedamaian. Aku teringat bisikan Dr. Baskoro di ruang periksa hari itu. Hubungi polisi segera. Bisikan itu awalnya terasa seperti awal dari kehancuran. Namun kini aku menyadari bahwa itu adalah alarm yang membangunkanku dari mimpi buruk yang panjang. Terkadang, kebenaran memang harus menyakitkan sebelum ia bisa membebaskan. Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, aku tahu bahwa mulai besok, tidak akan ada lagi obat-obatan mencurigakan atau pengkhianatan yang mengintai. Hanya ada aku, Arya, dan masa depan yang akhirnya menjadi milik kami sepenuhnya. Tam.